Okay, Prof. Maksum, you are the first speaker. Time is your. Kang Indah, apakah Prof. Maksum ada available to share right now? Hello, Prof. Nah, tambah di internet kali Pak. Oh, there is the internet problem. Ini beliau sendiri yang share atau Kang Indah? Ini beliau. Oke, Pak. Tapi suaranya Belum tetap. lagi ini. Suaranya belum keluar. Ya, beliau mungkin berbicara nggak tahu kalau suaranya tak terdengar kembali kali, nggak dicek. Buktinya ini udah the second layer, mungkin dia nggak tahu. Mungkin Kang Indah boleh hubungi Oh, beliau. di mute beliau. Siapa Coba yang mute? ke mute kali. Bisa kita bantu nggak supaya tak mute? Nah, udah. Oke, ya udah. Oke. Udah dibuka. Oke, right. Udah dibuka ya. Ya, Pak. Silakan, Prof. Mungkin bisa dimulai dari awal tadi, Prof. Suaranya tadi tidak terdengar di awal. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Sudah terlihat Pak Reza, Pak Agung bilang. Screen-nya very good, very clear. Okay, thank you so much for giving me an opportunity of sharing about pengembangan interprofessional education and healthcare collaboration in Indonesia. First of all, I would like to thank you for Dr. Haye for joining with us today. Prof, your camera right now is not open yet. You can to open your camera. If you difficult, no problem. Belum terlihat ya, Pak? Belum terlihat. Yang terlihat adalah ini foto Prof bukan live. Mungkin Kang Indah bisa diberitahu Prof yang mana yang harus beliau ini. Yang gambar kameranya diklik. Gambar kamera Prof. Diklik. Gambar kamera. Di mana ini? Oke, Prof, lanjut aja, Prof, nggak apa-apa. Yang penting screen-nya kelihatan, Prof. Silakan. Screen-nya kelihatan. Sangat jelas. Silakan. Screen-nya kelihatan ya. Ya, sangat jelas. Screen-nya kelihatan, tapi suara saya tidak terdengar. Terdengar sekarang. Baik screen maupun suara terdengar. Terdengar. Tapi kalau di full screen tidak tampak. Tampak juga. Silakan. Sudah mulai terlihat ya. Sudah. Silakan. Baik. Saya akan menyampaikan tentang pengembangan interprofessional education and healthcare collaboration in Indonesia. Bisa terlihat Pak Gumilang? Ya, sangat bagus. Ya, outline-nya tentang how about history and concept of interprofessional education in benefit and interprofessional collaboration in healthcare. Sebetulnya konsep kolaborasi interprofesional in healthcare ini isn't a new concept. In 1972, healthcare interprofessional collaboration for team-based patient care was established as a way to improve patient outcome and safety. Jadi tujuannya adalah bagaimana membuat pasien yang kita periksa, yang kita obati, itu aman dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. In order to improve patient outcome and safety. Since then, the World Health Organization pada tahun 2010 dia
men-stressing keperluan dan kebutuhan kenapa interprofessional education not only to improve quality of care for individual patient, but also for global health population. Jadi WHO telah menekankan bahwa pada tahun 2010 yang lalu perlu adanya suatu interprofessional education pada pendidikan tinggi khususnya untuk Faculty of Health Sciences. Nah, oleh sebab itu, lalu kemudian apa sebetulnya definisi what is interprofessional education and healthcare tersebut? Yaitu adalah multiple health worker from different professional background work together with patient, family, caregiver, and community to deliver the highest quality of care. Ini sebetulnya tujuan yang sangat mulia sebetulnya, sehingga dengan demikian interprofessional education ini dirancang sedemikian rupa dan distresis sedemikian rupa oleh WHO. Para peserta sekalian yang saya hormati, interprofessional education juga disebut dengan multidisciplinary care atau interdisciplinary care. Interprofessional education itu merupakan suatu interaksi antara masing-masing individu yang bekerja di healthcare ini untuk melakukan suatu upaya-upaya dan bagaimana mengedukasi mereka-mereka yang akan melakukan pelayanan kesehatan ini sendiri. Sehingga dengan demikian interprofessional education ini perlu dikembangkan. Rasanya di dunia sudah banyak dikembangkan, juga di ASEAN, yang saya tahu juga saya pernah ke Thailand, di sana sudah sangat maju, di Malaysia juga sudah demikian, dan di Indonesia sudah dimulai adanya interprofessional education ini di beberapa universitas. Why is teamwork in healthcare important? Teamwork in health defined as two or more people who interested in the interdependently with a common purpose, working together, and then several research have to establish here in order to provide how interprofessional education ini should be performed and also should be prepared in the health science faculty of university. Learning is fundamental of teamwork and collaborative care help students better understand patient need. Karena kalau kita tidak bekerja sama dengan baik antara interprofesional satu dengan yang lainnya, kita tidak bisa mengerti, better understand about patient needs ini sendiri. WHO merekomendasikan bahwa student begin using the principle of teamwork in their education immediately. Artinya sejak awal semester, mahasiswa-mahasiswa di dalam rumpun ilmu kesehatan ini harus sudah berkomunikasi dengan baik, belajar di dalam suatu sistem interprofessional education itu. Sudah barang tentu banyak masalah-masalah, banyak problem-problem yang harus dilakukan terlebih dahulu dan harus ditegakkan terlebih dahulu, diatasi terlebih dahulu, apa saja yang nantinya akan dilakukan di interprofessional education tersebut. Benefitnya adalah improve patient care and outcome, reduce medication error, start treatment faster, reduce
and efficiency, and there's improve staff relationship and job satisfaction. Yang terakhir ini adalah yang paling sulit karena masing-masing antara profesi kesehatan itu seringkali bekerja sendiri-sendiri. Oleh sebab itulah maka interprofessional collaboration in healthcare ini perlu dibangun dengan sebaik-baiknya. Core kompetensinya of interprofessional education and collaboration, role and responsibilities ini harus di-share together, ethical practice, conflict, kemudian communication, collaboration, and teamwork. Ini adalah komponen-komponen core kompetensi yang harus dibina, yang harus dibangun sedemikian rupa agar supaya collaboration and teamwork-nya ini bekerja sebaik-baiknya untuk meningkatkan quality of life dari patient yang menjadi patient center dari learning dari interprofessional education itu tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita harus mampu mendefinisikan apa sebetulnya goal, tujuan dari interprofessional collaboration ini. Bagaimana formasinya, bagaimana mengembangkannya, bagaimana juga koordinasi dan kooperasi yang dilakukan, komitmennya seperti apa, lalu kemudian kita nantinya outcome-nya itu akan kita tetapkan bersama. Jadi dengan demikian, prinsip dari interprofessional collaboration itu bagaimana communication, bagaimana collaborative leadership-nya, bagaimana fungsinya, how to resolution of the conflict, and then rule of clarification and patient or family community center care. Ini yang paling penting yang harus dijadikan tolok ukur dari keberhasilan dari interprofessional collaboration ini. Ini pada dasarnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi pada dasarnya memang harus kita berkolaborasi antara nurse, medical, health profesional, and juga management resources-nya. Team performance, kemudian staff satisfaction, kemudian interaction, communication, delivery healthcare merupakan suatu patokan-patokan yang sangat penting di dalam bagaimana meningkatkan quality of care. Consistent and continuity to care, timely, appropriate referral, reduce harm and incidents, reduce ambiguous message, satisfy self-user. Di sini yang sangat penting, dan ini semuanya dibangun oleh bagaimana performan dari tim ini, bagaimana mereka bekerja bersama-sama, lalu kemudian bagaimana kita melaksanakan suatu pelayanan, dan juga bagaimana berkomunikasi dan berkooperasi dengan antar sesama healthcare profesional itu tadi. Ini adalah suatu slide yang banyak sekali dirilis oleh WHO. Jadi apabila kita ingin mencapai bagaimana how to improve health outcome ini, maka harus dimulai dari local health needs-nya. Bagaimana mencapai kesemuanya itu? Maka harus ada interprofessional education terlebih dahulu. Tanpa interprofessional education yang terpadu ini, tidak mungkin ada kolaboratif praktisnya di sini. Di sini adalah di kampus, bisa di kampus diselenggarakan. Katakanlah misalnya health education fakultinya itu, health science faculty of science, health of science faculty itu memiliki beberapa profesi, memiliki beberapa departemen. Katakanlah departemen farmasi, departemen nurse, departemen of health, departemen of dentistry, departemen of biotechnology, and so on. Ini bisa digabung bersama-sama untuk melakukan professional education
Sehingga dengan demikian, mulai sejak semester awal, mereka sudah mengenal teman-temannya yang bekerja di lingkungan kesehatan itu. Nah, setelah ini dilakukan, maka harus ada kolaboratif praktisnya. Ini ada di rumah sakit. Ini ada di rumah sakit. Jadi baik di puskesmas, di rumah sakit pendidikan, di rumah sakit yang kita berafiliasi, bekerja sama dengan mereka, ini hendaknya juga ada praktek-praktek profesi yang berasal dari seluruh departemen yang ada di universitas ini. Jadi kalau misalnya di sini bekerja sama satu dengan yang lain, dari satu kelas itu ada mahasiswa yang dari nurse, a student from medicine, student from pharmacy, student from destin 3, and then biotechnology, and then also medical record and so on. Pada waktu kolaboratif praktis ini, mereka juga harus melakukan interprofessional collaboration. Interprofessional collaboration ini terdiri dari mahasiswa farmasi, mahasiswa nurse, mahasiswa kedokteran gigi, bisa dari bioteknologi, medical record, dan juga Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, setelah ini semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya, barulah kita dapat melihat outcome dari peningkatan pelayanan kita secara terpadu, secara interprofessional collaboration dalam menangani pasien itu tadi. Jadi dengan demikian interprofessional collaboration itu ada medicine, ada farmasi, ada social work, ada nurse, ada public health, dan juga ada dentistry. Ya. Objektifnya sudah barang tentu seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana edukasi tersebut dapat memberikan suatu informasi kepada kita, baik itu yang pemula ataupun yang sudah intermediate, masuk di dalam suatu level praktis itu di rumah sakit, mensupport segala macam hal yang berhubungan dengan interprofessional learning, lalu kemudian juga bagaimana research dari intercollaboration itu didesain sedemikian rupa, hasil-hasilnya dimanfaatkan untuk meningkatkan, mengevaluasi kurikulum dari collaborative care ini sendiri. Ya. Sehingga dengan demikian selalu saja setiap suatu sistem harus dilakukan suatu evaluasi, apa itu outcome-nya, bagaimana kendalanya, sehingga dengan demikian kita dapat mencapai apa yang kita harapkan dari collaborative care kurikulum ini sendiri. Jadi dengan demikian collaborative care kurikulum ini harus ada mahasiswa yang berkolaborasi di sana. Ada rule, ada aturan yang ditegakkan, ada komunikasi dengan baik, dan ada collaboration di antara mereka sendiri. Ya. Dengan demikian ada hubungan yang sangat erat antara education and health ini, bahwa education can create better opportunity for health. Poor health can affect educational outcome, dan social, economic, and physical environment can too affect both education and health. Dalam konsep yang lebih luas, interprofessional education ini and collaboration itu dapat menggabungkan berbagai disiplin ilmu atau departemen. Department of Biomedical Sciences, Department of Biotechnology, Department of Food and Science Biotechnology, Department of Health, Department of Medical, Department of Nurse, Pharmacy, Administrative and Welfare, and also Department of Sport Medicine. Nah, bagaimana pengembangan interprofessional education ini di Indonesia? Bapak Ibu
ladies and gentlemen and respective speaker, Prof. Hai. Pengembangan interprofesional education di Indonesia dengan semakin meningkatnya prevalensi penyakit kronis dan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan serta kebutuhan akan koordinasi dan integrasi penanganan klinis, beberapa pendidikan tinggi di Indonesia sudah mulai mengembangkan sistem pembelajaran interprofesional ini. Beberapa fakultas yang termasuk di dalam rumpun ilmu kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2019 ini berkolaborasi sedemikian rupa, menyusun sedemikian rupa berbagai aspek yang berhubungan dengan interprofessional education ini. Penyusunan modul mata kuliah, integrasi bagi mahasiswa yang berasal dari fakultas yang terhimpun dalam rumpun ilmu kesehatan, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, dan juga fakultas-fakultas dari psikologi misalnya, ini juga sangat diperlukan dan ini perlu didesain sedemikian rupa bagaimana di dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas yang tergabung di dalam rumpun ilmu kesehatan ini. Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Diponegoro, dan beberapa universitas swasta lainnya sejak tahun 2011 ini sudah mulai melakukan suatu interprofessional education ini di kampusnya masing-masing. Banyak sudah private university yang juga melakukan berbagai upaya agar supaya ada suatu kolaborasi, atau ada suatu pemahaman antara peran masing-masing, baik itu mahasiswa Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Ilmu Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, dan yang lainnya, untuk saling memahami bagaimana secara bersama-sama berkolaborasi menangani kualitas hidup pasien yang perlu dirawat di rumah sakit itu tadi. Bagaimana berkolaborasi di tingkat praktek? Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak mungkin kecuali sebelumnya sudah dilakukan di semester awal di masing-masing universitasnya. Itulah tantangan bagi Indonesia, bagaimana melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya agar nanti pada saat pendidikan profesinya itu, baik profesi kedokteran gigi, profesi nurse, profesi farmasis, itu juga dapat saling bekerja sama di rumah sakit yang telah kita bina atau rumah sakit yang telah kita punyai. Karena banyak universitas yang telah memiliki rumah sakit pendidikan sendiri. Oleh sebab itu, berbagai hambatan ini hendaknya juga perlu diatasi, perlu kesiapan sistem, infrastrukturnya seperti apa, sarananya seperti apa, narasumber yang profesional ada apa tidak, setting kliniknya seperti apa, kebutuhan praktik kolaboratifnya seperti apa, sehingga dengan demikian sangat diperlukan kaitannya dengan berapa jumlah peserta didik dari seluruh rumpun ilmu kesehatan itu apabila nantinya bersama-sama di dalam praktek kolaborasi di dalam rumah sakit. Inilah tantangan dan hambatan umum yang perlu kita cermati. Hambatan lainnya adalah ketika proses pembelajaran itu, setting kliniknya ini perlu
dilakukan juga. Apakah kita punya rumah sakit atau ada klinik yang dapat menerima sekian banyak jumlah mahasiswa di rumpun ilmu kesehatan itu atau tidak? Oleh sebab itu diperlukan rumah sakit pendidikan yang dapat memfasilitasi kolaborasi interprofesional ini dalam menangani pasien yang sesungguhnya. Ya, bukan simulator, bukan artinya bukan katakanlah misalnya temannya menjadi pasien dan seterusnya. Tetapi ini yang perlu dilakukan adalah di dalam setting klinik untuk menangani pasien yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, setiap universitas perlu menginisiasi atau memiliki rumah sakit pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran interprofesional ini. Inilah kendala-kendala yang sampai saat ini, sekalipun universitas-universitas yang besar di Indonesia itu masih memiliki kendala dan memiliki hambatan. Bagaimana kalau di universitasnya, artinya interprofessional education di tingkat awal itu tidak masalah, bisa dibuat. Katakanlah misalnya satu ruangan itu ada 12 orang yang berasal dari beberapa departemen misalnya. Kalau misalnya ada 500 bisa dibayangkan, bisa puluhan kelas-kelas yang kapasitasnya kecil-kecil untuk berkolaborasi itu tadi. Nah, bagaimana kalau di rumah sakit? Karena di rumah sakit tidak hanya melayani profesi, pendidikan profesi, tapi mereka core bisnisnya adalah bagaimana menangani pasien. Nah, untuk inilah maka perlu disetting suatu cara bagaimana proses pembelajaran itu bisa difasilitasi dengan sebaik-baiknya. Ladies and gentlemen, para ibu, bapak, ibu sekalian, para peserta, di Indonesia sudah banyak dilakukan. Ini adalah salah satu bagaimana persepsi, bagaimana evaluasi yang dilakukan di beberapa rumah sakit pendidikan di Indonesia. Ini saya ambil dari publikasi yang dilakukan di Universitas Indonesia, bahwa pada dasarnya memang pendidikan itu banyak diapresiasi, banyak memberikan manfaat. Namun demikian, perlu dievaluasi dengan sebaik-baiknya agar supaya dapat ditingkatkan dengan baiknya. Ini merupakan suatu hasil publikasi dari Universitas Islam Indonesia, di mana interprofessional education-nya itu juga sudah mulai dilakukan. Jadi pada dasarnya ini merupakan suatu bagaimana profesi itu can understand each other role and responsibility to achieve comprehensive patient health. Jadi dengan demikian dari jurnal ini kita bisa memahami bahwa mereka telah belajar dengan baik dan mereka bisa memahami dengan baik apa masing-masing tanggung jawabnya dan bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Demikian juga ini suatu jurnal yang baik sekali kalau menurut saya, karena di sini dapat disimpulkan bahwa masing-masing tenaga profesi dan masing-masing edukasi itu, masing-masing fakultas itu sekarang mereka sudah bisa melebur menjadi satu, bagaimana dengan interprofesional kolaboratif praktis ini dilakukan di Indonesia, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kualitas hidup pasien itu tadi. Harmonisasi interprofesional juga sudah mulai dilakukan di Universitas Airlangga dan juga beberapa universitas lainnya. Sebagai akhir dari apa yang akan saya sampaikan, bahwa WHO telah menyatakan bahwa pada tahun 2010 bahwa interprofessional education occur when two and more professionals learn about from and with each other
to enable effective collaboration to improve health outcome. Interprofessional education and collaborative practice promote interprofessional cooperation between the medical and nurse profession. Skill and interprofessional communication and rule of understanding will be primary precondition to improve collaborative patient-centered care itu tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekali mendengarkan kuliah Prof. Maksum. Jadi apa namanya, sangat interesting, Prof. Kuliahnya, dan kayaknya dari kelihatan PPT ini Prof ini orangnya romantis dan senang pada yang sifatnya estetik ya, jadi bagus sekali. Okay, I will share it if you know. I will share it. Okay. Yeah, there is some question in my email, but before it, time is yours. Okay, your point right now. Okay, can I share now? Yeah, please. You can do share right now. Okay. Okay, very clear. It's like a delay a little bit. But okay, we can look your screen right now. Can you see my slide? Yes, very nice. September 2022. Policy and concept. Yes, Okay. very good. Okay. Okay. So I don't know for the topic exactly, because as I see the topic that you give me, so that's why I prepare like this. But it's Okay. but I'm also good luck to know about interprofessional from the Professor Raji. It's great for today. However, let me share about nursing education or policy concept in Thailand that we can share to each other. Okay. And so maybe everyone know about nurse, but let me give the definition for nursing. So nursing is about encompasses autonomous and collaborative care. It's not for a group, but it's only for a group, but in individual of all ages and families, group, communities. Also including for sick, well, and in all settings. So this is about nursing. Okay. And nursing include promotion of health, prevention of illness, and to care of ill, disabled, and dying people, advocacy, promotion of a safe environment, research, participation in shaping health policy and inpatient and health system management, and also education are key nursing roles for nursing also. And this is about definition of nurse. The nurse is a person who has completed a program of basics, generalized nursing education, and is authorized by the appropriate regulatory authority to practice nursing in each country. Basic nursing education is formally recognized program of study providing broad and sound foundation in the behavioral life and nursing sciences for the general practice of nursing and a leadership role, and for the post-basic education for specialty or advanced nursing practice. The nurse is a
prepare and authorize to engage in generalized scope of nursing practice, including promotion of health, prevention of illness, and care of physical ill and mentally and disabled people of all ages and in all healthcare and other community settings. You can see nurse work hard in the hospital, and they will have to taking care of every all state. However, it's up to the specific specialty of each nurse also. Nurse also have the role is to care healthcare teaching or participate fully as a member of healthcare team or supervise and train nursing and healthcare specialists and to be involved in the research. So every nurse in Thailand also when they graduated from the university, they are also have to do the research in their setting, especially in the hospital. And this, and of course, I think it's the same like in Indonesia that every nurses that graduated from the nurse curriculum, they have to they must pass nursing competencies assessment and licensing examination. That in Thailand we have a Thailand Nursing and Midwifery Council that is a organization that provide a license service for nurse. If you are like in nurse overseas or from Indonesia and would like to work in Thailand as a nurse, you have to pass nursing competencies assessment and license examination also, but unfortunately it has only in Thai version. So every overseas nurses have to study Thai also because it's a examination in Thai language. And I would like to share about nursing education in Narathiwat or in here that I'm working here. This is a Bachelor of Nursing Science program, Faculty of Nursing. Maybe everyone can know and can introduce to someone who like to study in Thailand, especially in Narathiwat. Okay, and this is a Bachelor of Nursing Science program. But nowadays we have master degree also. Our program structure, we have all of this is about 136 credit. I'm not sure for in Indonesia how many credits, but increase the credit. Yes, but some places just 120 credits. Yeah. Can you hear me? Yes. Okay, so but 136 this within 4 years. So we studied for nursing in 4 years. This is a course. It's about 100. It's a lot of credits, but it's very benefit for the student. And this is about the program of study by year. This is first year. There is about 40 credits, and the second is 41, and for the third year is 33, and the last year is 22 credits. Is a purple color here is about professional course that they have to study. So for the first year, see, they have a lot of like a general education. They have to study general education because even though a nurse, they have to know about like a pure science or like some artists. So this is also significance for nurse. As the Professor Rajesh explained us about interprofessional
is about professional, interprofessional collaborative. We are also have to practice and working with each which many like a doctor, pharmacist, and physical therapists, and everything that the student have to they will practice in hospital. That we have a program learning outcome. Since nowadays we have a program learning outcome about 10 PLO. We call PLO is a program learning outcome. So for that means every every nursing students that will graduate from Faculty of Nursing in PNU, they have to like successful in these 10 PLOs. This for the PLO, for the first PLO is that they can demonstrate behavior relevant to the standard of moral, ethic, and professional code of conduct and related laws. I think everyone will like agree with me that when you would like to see a nurse in the future, you would like to see like a nurse have to have moral, have to nice person, like so. That's why the first in PL is very important for nurse. They have to have like a standard of moral, ethic, and professional code of conduct and related law. This is very important for nurse. And the second is the nursing students have to apply other knowledge, related science for using in daily life and in nursing. That's why it's not when nursing study in the my faculty, they have to learn other knowledge that they're not relevant with just nursing knowledge. So the second is like a regulation of for nurse. For my student have to learn about other knowledge. It's not for nursing knowledge. For the second is apply nursing knowledge holistically according to nursing process. They have to know and understand about nursing knowledge. And for the fourth is that they must practice in nursing and midwifery holistically with patient safety, source integration of rational drug use, empirical evidence, and cultural diversity. So this is also very important for my students that have to practice in hospital. Also drug use. Dr. Raji maybe really know about that, because we like a RDU rational drug use, that we like promote our students to understand about rational drug use, because when they graduated from the faculty, they have to like taking care and understand and using rational drug use with patient and understand for that. And for the fifth is apply research processes to create innovation. And also research. My students have to like understand about research process and create innovation for patient or like a health service. For the sixth is nursing have to communicate effectively in daily life and in professional work. In this communicate is it's not for Thai language. Now we promote in like in Thai and in English and in Chinese and Arabic now. Arabic and also Malayu. We try to promote our students to have a good language like a 5, but my student can choose it which language that they would like to practice. Okay, for the 7 is choose effective digital and information technology. Of course, nowadays since the world is changed, why our students have to know about digital technology.
and they can apply to the health service. And for the AIDS is the student can demonstrate a critical thinking process that systematically solve problem. That is that's why in our program is have many of teaching learning activities for our students, since especially for active learning. We also use problem-based learning, or PBL, like Dr. Raji has explained us, is about using working as a group, as a team also. And for the NICE is that now our students have, or nursing have to have leadership skills. It's very important for nursing also. And the last is that nursing have to demonstrate a positive professional attitude and professional personality. That is, I think everyone also is agree with me that you like to see a nurse to have positive attitude, like, and also a good personality when they graduated from nursing. And this is I think it's good. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I think everyone agree that like a Asian lecturer community, ALC, right, that try to promote of the education. Yeah, I think it's great. It's great. Every like every discipline, like a nurse, medicine, or pharmacy, or every knowledge or education is very powerful for us. Okay. For my conclusion, that I'm not sure everyone understand what I would like to share. Before I would like to before I conclude my what I speak today, let me share my video. Is it okay? Is it do you have time? You Can I can share my video? Yes. I will share. Yes. Okay. I will share my my faculty of nursing. Maybe I can like introduce someone to come to Thailand. Okay. Right. You are the ambassador of Nursing College of Nadiwas. Ambassador. I hope so. And this is, let me share. Okay. Okay. Please. But I will speak some English because in Thai. Yeah. ยินดีต้อนรับสู่ที่ห้องพร้อมไปด้วยธรรมชาติเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่รอให้คุณมาเรียนรู้คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ที่นี่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ My university. Yeah, my student also. คณะพยาบาลศาสตร์เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2505 จากโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลนราธิวาสสังกัดโรงพยาบาลนราธิวาสกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช 2514 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและพดุงครรภ์นราธิวาสในปีพุทธศักราช 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส In that time we เป็นครั้ง call สำคัญเกิดขึ้น nursing เมื่อวัน college. ที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2546 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยใช้หลักการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาสเป็นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์โดยมีรองศาส
ศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธ์ เป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ when nurse student graduate, we have SIM วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ simulation เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาล on ที่ simulation มุ่งผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้บูรณาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำสู่ชุมชนภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ภายในปีพุทธศักราช 2569 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี Yes, surname and เพื่อ full ไปประกอบ first name ชา is the ชีพ same. ดู You แล can ผู้รับ remember บริ it. การได้ท่ามกลางความหลากหลาย I have met her. ฟังคำขวัญที่ว่า Okay. Nurse PNU งามเด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการใฝ่รู้พร้อมสู้งาน ผสมผสานวัฒนธรรมใต้ชายแดนไทย Siripan. This is all of the administrative team.คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เรามีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรช่วยพยาบาล ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาการพยาบาล nursing, they โดยหลักสู study ตรพยา just บาลศาสตร์บัณ one ฑิต year. มีการสอน They 5 สา can ขาวิ graduate ชา and ดัง then นี้ they can work. Just one สาขา year. วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ We และผู้สู have งอา this ยุ is my รับผิดชอบการเรียน department การ is สอน about วิเคราะห์ adult and แนวคิดและหลัก elderly การพยาบาลผู้ใหญ่ nursing และผู้สูงอายุ department. แบบองค์รวมทั้งในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย อาทิเช่น ปัญหาสุขภาพระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอด Okay. ตั้งแต่ทารกแรกเกิด Okay. กับโรคใน Okay, ท้อง thank you. It's a little bit. ปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอด Okay. And Okay, thank you for thank you very much. welcome. Have You a are good welcome. lesson. Yes, Yeah. okay. We will continue to question answer. This is the good college at Narathiwat. ครับคุณค่ะ Oke, Prof Maksum Raji dipanggil Prof Raji oleh HY. Prof, Ya, biasanya begitu, nggak apa-apa. ya, Prof, I will to read the question direct to my email for you and for Okay. HY too. From Nurul, dia tulis dalam bahasa Indonesia. Sangat menarik paparan Prof Maksum Raji tentang interpersonal education. Di banyak kampus di Indonesia masih jarang ada program interpersonal dan interprofessional education. Bahkan yang dikedepankan keahlian yang bersifat searah, secara kaku yang disebut pohon ilmu. Bahkan dijadikan syarat kalau orang hendak menjadi dosen. Sebenarnya ke depan, apakah kompetensi seperti itu tetap dipertahankan atau perlu ada perbaikan sehingga orang mempunyai multi kompetensi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Prof menyebut soal healthcare. Di Malaysia dan di Singapura, arah pengembangan sudah menjadi health tourism, sehingga banyak orang-orang Indonesia berobat ke Malaysia, ke Singapura, karena mereka mendapat pelayanan yang lebih memuaskan. Mengapa di Indonesia yang lebih senior dalam hal kesehatan masih berkutat dengan healthcare, belum menuju ke health tourism? Nah, itu pertanyaan nomor 2. Okay, now the question for Mr. Usia HY from Uni. In the part of definition of nursing, there is
participant about the participant of shaping of education. Right now, many male choose to become nurse. Is it good trend? What the male nurse advantage than female? You know, and right now is many male to become a nurse. What the male nurse uh, advantage than the female nurse? Okay. The second, Thailand, about Thailand Nursing and Midwifery Council, is there in Thailand difficult to get certification from Thailand Nursing and Midwifery Council? What the importance of selection to become a nurse in Thailand? It is the two questions for you. Okay, Prof. Raji, you can to answer first around 7 minutes, please. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan. Ya, tadi Ibu Nurul ya, Pak? Nurul ya. Ibu Nurul, baik. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Apabila kita ya berprofesi sebagai dosen atau staf pengajar atau profesi kesehatan. Di Indonesia baru dimulai sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi memang belum lama. Dan universitas-universitas yang telah melaksanakan interprofessional education ini juga sangat terbatas. Jadi kalau boleh saya sebut, sebetulnya yang paling dulu itu Universitas Hasanuddin. Mereka sudah punya rumpun ilmu kesehatan dan mereka yang pertama menyelesaikan rumah sakit pendidikan. Lalu setelah itu ada Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Universitas Diponegoro, dan beberapa universitas Pajajaran misalnya ya, kemudian Universitas Andalas misalnya. Jadi dan beberapa universitas swasta. Memang ini suatu program yang tidak mudah sebetulnya. Karena saya kebetulan ikut mendesain interprofessional education-nya ini di Universitas Indonesia. Waktu itu sekalipun sudah 5 tahun sebelumnya dirancang sampai mulai dilaksanakan, itu penuh dengan kontroversi. Jadi masing-masing fakultas tidak membuka dindingnya itu, Pak. Tidak membuka dindingnya itu. Ini ranah saya, kenapa harus ada apoteker, harus ada nurse, harus ada kesehatan masyarakat, dan seterusnya. Tapi kita sedikit demi sedikit menyajikan suatu apa yang telah dibuat oleh WHO, apa yang telah dibuat oleh negara-negara lain, bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Jadi pasien itu menjadi patient centered. Jadi bukan dianggap sebagai objek lagi, bukan dianggap sebagai bancaan para tenaga kesehatan ini. Gitu. Nah, oleh karena itu kami memulai dari koordinasi antara masing-masing dekan. Dekan Fakultas Kedokteran, dekan Fakultas Farmasi, dekan Fakultas Fakultas Ilmu Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Gigi, dan seterusnya. Yang tergabung di dalam rumpun ilmu kesehatan itu. Nah, setelah itu kemudian masing-masing pembantu dekan bidang kependidikan bermusyawarah
melakukan suatu workshop sedemikian rupa, bagaimana membangun ini semua. Karena salah satu persyaratannya adalah kita harus memiliki ruang-ruang diskusi yang sangat intensif untuk masing-masing mahasiswa yang berasal dari 5 atau 6 fakultas tersebut. Lalu dibuatlah bagaimana modulnya, bagaimana tujuannya, bagaimana perannya masing-masing. Nah, dari situ kemudian diberikan pemicu proses pembelajarannya seperti apa. Gitu. Jadi proses pembelajaran di dalam hal ini tidak lagi diajarkan sebagai pembelajaran secara konvensional. Mereka diajarkan bagaimana berkolaborasi antara masing-masing. Jadi pertama itu memang ada ice breaking, Pak. Ini dari kedokteran. Ini kadang-kadang di kelas itu sendiri yang mahasiswa kedokteran menjadi leadernya secara ini dari penampilannya begitu. Nah, gue kan anak kedokteran gitu kan, seperti itu kan. Nah, inilah yang harus dibuka dinding-dindingnya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya itu. Nah, bagaimana membuat modulnya? Seluruh fakultas yang terlibat harus membuat. Artinya untuk pertama-tama memang betul tugas dari dokter dan seterusnya. Nah, dari pemicunya itu adalah, katakanlah saya ambil contoh, seseorang menderita penyakit diabetes, datang ke kelas, artinya datang ke klinik yang dipresentasikan di kelas itu. Sekarang apa tugas dokter? Apa tugas farmasis? Apa tugas nurse? Apa tugas ahli gizi? Nah, itu diformulasikan sedemikian rupa, lalu masing-masing itu berdiskusi. Nah, dari hasil kelas itu nantinya akan didiskusikan di kelas yang lebih besar. Lalu ada plenunya, dan di plenu itulah ada narasumbernya yang benar-benar terdiri dari dokter ahlinya, ada nurse-nya yang betulan, ada kemudian ahli farmasinya ada di situ yang menyampaikan, yang memberikan suatu feedback apakah yang dirumuskan oleh masing-masing mahasiswa itu betul. Nah, ini berjalan bisa 2 semester, Pak. Masing-masing itu ada intercollaboration itu, dan ditentukan mata kuliah apa saja yang bisa digabungkan bersama. Dan itu ternyata banyak. Mulai dari farmakologi misalnya, mulai dari ilmu biologi dasar misalnya. Ya, itu banyak dikomunikasikan, termasuk komunikasi itu tadi. Bagaimana membentuk suatu komunikasi yang baik antara masing-masing mahasiswa itu sendiri. Nah, setelah 2 semester, mereka memang kemudian menjadi lebih terlebur antara mereka itu. Mereka bisa menghargai, farmasi juga belajar farmakologi. Nurse juga belajar ilmu kimia misalnya. Ya kan? Kedokteran juga belajar ilmu kimia. Jadi bukan farmasi saja yang belajar ilmu kimia farmasi misalnya. Jadi dengan demikian, antara adanya pengertian-pengertian itu, itulah yang akan kita bawa ke praktek nantinya. Nah, kendala yang seperti saya sampaikan tadi, di praktek inilah sebetulnya lahan yang paling menentukan. Kita punya tidak lahannya itu? Punya nggak klinik yang bisa mendukung seluruh aspek yang kita inginkan itu tadi. Jadi ke depan inilah sebetulnya sistem pembelajaran yang hendaknya dikembangkan di Indonesia. Apabila nanti ingin menjadi health tourism seperti apa, Pak? Iya, betul. Ya kan? Health tourism itu kan sebetulnya bagaimana menjadikan pasien ini benar-benar dihormati, benar-benar dijadikan sebagai suatu yang untuk
Ya betul kan gitu. Ya. Itu dari aspek-aspek itulah makanya apabila ini belum berkembang, maka aspek health tourism itu baru berjalan sepenggal dan itulah yang kita harapkan ke depan. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Bagus. Memang kita sering sekali mendapatkan informasi seperti itu dan kita saya sebagai dosen gitu di ilmu kesehatan, iya ya kenapa ya kita tidak. Nah itu semua didrive oleh interprofessional health collaboration itu tadi, sehingga dengan demikian ini pasiennya seperti apa, dilihat dulu diagnosisnya seperti apa, dilihat dulu dari aspek gizinya seperti apa dia, kemudian manajemennya Pak, bagaimana memperlakukan pasien-pasien ini dengan sebaik-baiknya. Pasien itu begitu diperiksa oleh dokter, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu, sembuh dia Pak 50%. Itulah yang kemudian yang di health tourism itu dirangkum sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa agar supaya orang masuk rumah sakit itu benar-benar bisa enak, lalu kemudian dia bisa sembuh dengan pengobatan-pengobatannya. Nah, kalau masalah obat sama, Pak. Masalah obat sama, masalah pelayanan sama, masalah diagnosis sama. Tapi bagaimana kejiwaan mereka itu dipelihara, ditingkatkan, diayomi, tidak apa-apa dan sebagainya dan seterusnya. Jadi komunikasi itulah yang kita bina di dalam interprofessional education. Saya itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Bagus sekali jawab. Thank you very much, Prof. Okay, now you're welcome. Please answer to question for you too. Okay. From I'm not sure exactly for the question, but as I understand, if I make misunderstand, please tell me. Like now today in the train in Thailand, even though in Faculty of Nursing in Narathiwat, male nursing student is high male, and also for the from the entrepreneur or in hospital, they need male nurse a lot. They need a lot of male nurse because we just did the MOU with the Bamrungrad Hospital. Is international hospital, is like a class class, and they need male nurse more than women nurse or female nurse. They need male nurse more than female nurse because male nurse can do many things, they like more than female, especially in like some culture, even especially in Muslim, right? Because the patient from Arab, patient from Arabic, now Saudi Arabia, they come to Thailand to health services, using for the health services in Thailand, Arabic, male patient, they ask for male nurse to taking care of them more than female. As a Muslim, everyone know female and it's not. It's better if male patient is have male nurse to take taking care of them. It's very important for support the culture, Muslim culture, like Arab, or in ASEAN, right? In Muslim culture, that's why a male nurse is very nowadays is higher, and the trend also is higher, and even in first year now there are more than 10 students for male. Okay.
And for The the second, second is it's difficult for the do you mean license, right? How to get the license in Thailand, right? Certificate that yes. you mean license. Yeah, it's difficult. Of course, it's difficult, but like in the university or my faculty of nursing, right? We have prepare for nursing student to have examination. We have like in the third year and the last year to do the examination, like familiar with the examination when they have a license from TMTNC, like from nursing council. They will like a familiar, and they can help them to pass the license. And yes, now today we like we can pass 100% within 1 year, but for the first time that they have passed examination, for the first time for them to exam the license examination is about more than 70%, but All right. but within 1 year pass 100%. Okay. All right. Is it your answer? Yes. Okay. Thank you Okay. very much. And I hope you can to invite Prof. Raji to your faculty next time. I will come there more with him. Right? I will to create Prof. Raji come to your faculty next time. I will to come more to Narathiwat. All right. Okay, Prof, boleh closing remark 1-3 menit, Prof. Haji. Baik, terima kasih Pak Reza. Ya. Profesi kesehatan itu merupakan profesi yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, mari kita niatkan sebagai ibadah. Amin. Karena dengan ibadah itu kita akan ikhlas di dalam melaksanakan profesi kesehatan kita, di dalam ikut berperan meningkatkan kesehatan masyarakat dan terutama meningkatkan kualitas hidup pasien. Wow. Saya rasa itu Pak Reza, terima kasih. Mohon maaf apabila ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Hai, you can do closing remark and invite Prof. Raji next time come to Narathiwat. Okay, please, your closing remark. Yeah, Alhamdulillah that today you inviting me to speak here, and I can know each other. I can know everyone, and also I can share about my nursing here. And of course, for the nurse as a health profession, so we have to like we give for the health is very important for us. I'm not sure that I understand Dr. Raji or not that health kita boleh buat ibadat, also health is good. Kita boleh ibadat baik, right? Ibadat baik, buat ibadat. And also kita as a nurse we have to have class, right? Class. We taking care of our patient or our whatever we do, we have to have a class, right? That I understand. Because so kita kerja baik. Kalau kita ada ikhlas, boleh pahala. We have boleh pahala, and because our God will reward us. We give reward us. Exactly. Great. If we have some mistake,
let me to apologize to everyone. Maaf, Yeah, Zahid welcome. Okay, thank you very much for all the speaker. I will Okay. share Prof. Raji WhatsApp number to you, Miss Hai, and both I will to share your